Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, as-sadisu wal ishruna al-khirsu ala ta'allumi wal muwadhabatu lahu fi jami'il awqati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu. Dan beliau masuk ke adab yang ke-26, yaitu al-khirsu ala ta'allumi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wal muwadhabatu lahu fi jami'il awqati, dan tekun dalam menuntut ilmu ya, di seluruh waktu. Kemudian qauluhu, ya beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa yanbaghi an yakuna harisan 'ala ta'allumi, dan selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Muwadhiban lahu fi jami'i awqatihi, dan tekun dalam menuntut ilmu di seluruh waktunya. Lailan wa naharon, baik pada malam hari dan juga siang hari, malam hari maupun siang hari. Hadaron wa safaron, baik dalam keadaan hadir dan juga safar. Wala yudhibu min awqatihi syai'an fi ghairil ilmi, dan hendaknya tidak menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu pun dari waktunya, tidak menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu pun dari waktunya untuk yang selain ilmu. Artinya, hendaknya mengerahkan seluruh waktunya untuk ilmu. Illa biqadari ma la budda lahu. Kecuali sekadar keperluan yang memang sangat dia butuhkan. Min aklin, baik itu makan, wa naumin, dan juga tidur, wa rahatin, dan juga istirahat. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, maksudnya, yanbaghi lil muta'allimi an yastaghriqa jami'a awqatihi fi talabi wa tahsili. Hendaknya penuntut ilmu itu menghabiskan seluruh waktunya dalam menuntut ilmu dan juga mengumpulkan ilmu. Fal ilmu azizul janibi. Maka yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang mahal, atau sulit diraih. Sangat mahal, sangat berharga. La yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebagian dari dirinya. Artinya ilmu itu tidak akan mau memberikan sebagian dari ilmu hatta tu'tiyahu kullaka. Sampai atau kecuali engkau itu memberikan kepada ilmu itu seluruhnya. Artinya kalau kita mengerahkan seluruh diri kita bagi ilmu, maka ilmu baru mau memberikan sebagian dari dirinya. Wa anta idza a'taitahu kullaka kunta min i'ta'ihi iyyakal ba'da 'ala khatarin. Dan engkau, jika misalnya engkau memberikan seluruh dirimu kepada ilmu, kemudian engkau itu dari sebagian saja ilmu yang diberikan oleh si ilmu tersebut, sebagian ilmu yang engkau dapatkan tersebut, itu engkau masih tetap berada dalam bahaya. Artinya, mungkin kita telah mengerahkan seluruh diri kita untuk ilmu, yang kita dapatkan itu hanya sebagian dari ilmu.
Namun sebagian dari ilmu tersebut bisa membahayakan kita, ya mungkin kita menjadi ya sombong dan lain sebagainya. Kita lihat catatan kaki Al-Hathu ala Thalabil Ilmi lil Askari. Ini dapat dilihat di kitab Al-Hathu ala Thalabil Ilmi, buah karya Al-Askari rahimahullahu ta'ala, Safhat Athnataini wa Arba'ina, halaman 42. Kita kembali ke atas. Wa min kalamihin, dan di antara ucapan mereka, yang mungkin ucapan para ulama atau ahli hikmah, waqtut ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Ya, waktu untuk menuntut ilmu itu sejak dari buayan sampai liang lahat. Ya, ini ucapan yang sangat terkenal dari ahli hikmah. Waktu menuntut ilmu itu sejak kecil, ya, sejak dari buayan sampai meninggal dunia. Wa minal mahbarati ilal maqbarati. Dan waktu menuntut ilmu itu dari tempat tinta, yang mungkin pertama kali kita bisa menulis atau mencatat, sampai maqbarah, sampai liang kubur. Ya, kita lihat catatan kaki lagi, ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi. Ya, buah karya Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, Safhata Khamsin wa Arba'ina, halaman 45. Kita kembali ke atas. Wala yanbaghi lit-talibi an yudhhiba syai'an min awqatihi fi ghairil ilmi. Dan tidak selayaknya bagi penuntut ilmu untuk menghabiskan ya sesuatu dari waktunya untuk yang selain ilmu. Ya, artinya hendaknya penuntut ilmu itu fokus menggunakan seluruh waktunya untuk ilmu. Wa idza malla min ilmin, ya, jika seorang penuntut ilmu itu merasa bosan dengan satu cabang ilmu, ishtaghala bi'ilmin akhara. Hendaknya penuntut ilmu tersebut menyibukkan diri dengan ilmu yang lain. Ya, mungkin sedang merasa bosan dengan ilmu nahwu, ya mungkin belajar ilmu yang lain, fikih misalnya, dan lain sebagainya. Li'anna likulli ilmin ladzatan tughayyiru ladzatal ilmil akhari. Mengapa? Karena setiap cabang ilmu itu memiliki kelezatan, kenikmatan yang berbeda dengan kenikmatan ilmu yang lain. Ya, masing-masing ilmu itu memiliki kenikmatan yang berbeda. Ya, karena itu mungkin kita merasa bosan dengan ilmu ini, ya, kemudian jangan futur, hendaknya mengalihkan semangatnya ke ilmu yang lain. Wa dzalika li'annal umra qasirun. Mengapa? Karena yang namanya umur itu sangat singkat. Wal ilmu azizun. Maaf. Wa dzalika li'annal umra qasirun, berarti wal ilma ghazirun. Ya, walidzalika li'annal umra qasirun wal ilma ghazirun. Karena yang namanya umur itu singkat dan ilmu itu melimpah, ada banyak. Kemudian wal umru yamdi, ya, dan yang namanya umur itu akan berlalu. Kama qalal Hasanul Basriyu, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Ibna Adama, ya wahai Ibnu Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau ini hanyalah hari-hari. Fa idza dhahaba minka yaumun dhahaba minka ba'duka. Ya, maka jika satu hari itu pergi darimu, maka sebagian dari dirimu itu pergi darimu juga. Ya, karena kita itu sejatinya hanya kumpulan hari. Kalau hari berlalu, berarti ada sebagian dari kita yang hilang. Kita lihat catatan kaki. Ya rawahu Abu Nu'aimin fil Khilyati. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Khilyah, Al-Mujallad Tsaniyah, jilid kedua,
Safhata thamanin wa arba'ina wa mi'atin, halaman 148. Kita kembali ke atas. Wa hadza fil ghalibi, ya, dan ini yang biasanya terjadi. Innama yakunu fi zamanis syababi. Ya, sebetulnya ini terjadi itu pada waktu muda. Ya. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu bisa didorong semangatnya itu waktu muda. Mengapa? Li'annal faragha fihi aktsaru. Karena waktu luang pada saat muda itu lebih banyak. Ya. Kita pada saat muda itu ya mungkin merasa bahwa waktu itu tidak banyak. Tapi percayalah, semakin bertambah usia kita, ternyata waktu luang kita itu semakin berkurang. Wa huwa akhla minasyawaghili, ya, dan yang namanya masa muda itu kosong dari kesibukan-kesibukan. Wal awaiqi, dan waktu muda itu kosong dari halangan dan rintangan. Ma'a safa'idz dzihni, dan pada saat muda itu pikiran itu masih bersih. Wa jaudatil hifdzi, dan pada saat muda itu hafalan itu masih kuat. Wal ilmu la yunalu bi rahatil jismi, dan ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Fa zamanus syababi waqtu jam'il qalbi, maka masa muda itu adalah masa untuk mengumpulkan hati. Wajatima'il fikri, dan juga masa muda adalah masa untuk mengumpulkan pikiran. Liqillati syawaghili, ya tadi karena kesibukannya itu masih sedikit. Wattara'usi, ya, dan juga liqillati syawaghili wassawarifi, dan juga masih sedikitnya hal-hal yang dapat memalingkan. Wattara'usi, ya, dan juga ya qillatu tara'us. Kepemimpinan itu masih belum dibebankan kepada pemuda. Semakin bertambah usia, ya, nanti semakin ada kepemimpinan. Minimal kepala keluarga, ya, mungkin kepala di tempat dia bekerja, dan juga kepala di lingkungan tempat tinggalnya. Itu semua menyibukkan. Wa khiffatiz dhahri wal 'iyali, dan juga ya badan masih tangkas, ya, dan juga keluarga itu masih sedikit lingkupnya. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Khilyatu Thalibil Ilmi, ya, buah karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, safhata khamsin wa arba'ina, halaman 45. Kita kembali ke atas. Rawa Abu Nu'aimin min tariqi Farqada imami Masjidil Basrati. Dan Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari jalur Farqad. Ya, Farqad, beliau adalah imam masjid di Basrah. Qala, beliau mengatakan, dakhalu ala Sufyana ats-Tsauri. Ya, orang-orang mendatangi Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Fi maradihi. Ya, dan Sufyan ats-Tsauri itu pada saat itu sudah dalam keadaan yang sakit, ya, sakit yang berat. Alladzi mata fihi, di mana Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala dulu ya wafatnya dengan penyakit tersebut. Fahaddatsahu rajulun bihaditsin fa'ajabahu. Maka ada salah seorang laki-laki yang datang itu membacakan satu hadis. Yang hadis tersebut itu membuat Sufyan ats-Tsauri itu takjub. Wa daraba yadahu tahta firashihi. Kemudian beliau mengetukkan tangannya ya di bawah tempat tidurnya. Fa akhraja alwahan lahu. Ya, maka kemudian beliau mengeluarkan ya papan digunakan untuk menulis, ya. Kemudian fakataba dzalikal haditsa. Kemudian Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala menuliskan hadis yang beliau dengar tadi. Faqalu lahu, maka orang-orang mengatakan,
ala hadhil hali minka, ya engkau dalam keadaan sakit berat, ya. Terus ada orang mengucapkan hadis, engkau malah tetap menulis, ya. Faqala, maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, innahu hasanun. Ya, hadis itu adalah ucapan yang baik. In baqitu faqad sami'tu hasanan. Jika saya tetap hidup, maka sungguh saya telah mendengarkan kebaikan. Wa in muttu faqad katabtu hasanan. Dan jika saya mati setelah mendengarkan hadis ini, maka sungguh saya telah menulis kebaikan. Ya. Ini dapat dilihat di Al-Khilyah, ya, buah karya Abu Nuaim, Al-Mujallad as-Sabi'ah, jilid ke-7, safhata arba'in wa sittin, halaman 64. Kemudian wasiyatun nafisatun minal imami Syafi'i li talabatil ilmi. Wasiat yang sangat berharga, yang tak ternilai dari Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i untuk penuntut ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wa ma ajmala qaula Syafi'i. Ya, betapa indahnya ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayati jahdihim fil istiktsari minal ilmi. Hendaknya atau sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu untuk, ya, mengumpulkan, ya, puncak kesungguhannya untuk memperbanyak menuntut ilmu. Kita lihat catatan kaki. Hakadha fil matbu'i. Ini yang tercetak di risalah Adabut Darisi wal Mudarrisi. Walladhi fil asli, sedangkan yang ada di kitab asalnya berarti Al-Majmu', buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, min ilmihi, ya, ditulis min ilmihi. Berarti apa? Fil istiktsari min ilmihi. Wa huwal muwafiqu lima fir risalati lisyafi'i. Dan itu yang sesuai sama dengan yang ada di Ar-Risalah, buah karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Li'annahu yatahatdatsu 'anil Qur'ani, ya, karena beliau saat itu sedang berbicara mengenai Al-Qur'an. Fad-dhamiru 'aidun 'alaihi, maka dhamir itu kembalinya ke Al-Qur'an. Wa yadullu lahu qawluhu fi idraki ilmihi nassan wastinbatan. Dan yang menunjukkan hal tersebut adalah, ya, tadi lanjutan dari penggalan tadi di risalah Adabut Darisi wal Mudarrisi, fi idraki ilmihi nassan wastinbatan. Ya, dalam memahami ilmu Al-Qur'an baik secara teks dan juga, ya, cara mengeluarkan hukum atau penalarannya. Kita kembali ke atas. Kemudian was-sabru ala kulli 'aridin duna talabihi. Dan hendaknya penuntut ilmu itu bersabar pada setiap penghalang atau rintangan yang ada dalam menuntut ilmu. Wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wastinbatan. Dan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam, ya, mengetahui, memahami ilmu Al-Qur'an, ya, tadi katanya ilmu Al-Qur'an, baik secara teks dan juga penalaran pengambilan hukum. War-raghbatu ilallahi ta'ala fil auni 'alaihi. Dan juga hendaknya, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, meminta pertolongan untuk memudahkan dalam menuntut ilmu. Hadihi arba'u wasaya nafisatun. Ya, ini adalah 4 wasiat yang sangat berharga dari dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dzakarohal Imam Asy-Syafi'i fi kitabihi Ar-Risalati. Yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ar-Risalah. Kita lihat catatan kaki. Ar-Risalatu lisy-Syafi'i safhata 19, halaman 19.
Wahiya jadiratun bita'ammuliha wa tahwiliha ila waqi'in amaliyin malmusin. Ya. Dan ini adalah nasihat ini itu jadiratun, ya, sangat layak untuk diperhatikan, ya, dan juga dialihkan ke kenyataan beramal yang terjadi saat ini. Ya. Kemudian syarhu hadhil wasiyati, ya, penjelasan dari wasiat ini. Fal ula, wasiat yang pertama, bulughu ghayatil jahdi fil istiktsari minal ilmi. Mengumpulkan, ya, puncak kesungguhan dalam memperbanyak ilmu. Wala siyama ma yata'allaqu bil Qur'ani. Terlebih lagi yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an. Ya, bahkan tadi menurut cetakan atau menurut teks yang ada di Al-Majmu' dan Ar-Risalah, itu tadi maksudnya adalah ilmu Al-Qur'an. Wa ma'na dzalika annahu la budda li talibil ilmi minal jiddi wal ijtihadi fi sabilil istiktsari minal ilmi bi kitabillahi ta'ala. Ya, makna dari ucapan tersebut, ya, tidak bisa tidak, ya, seorang penuntut ilmu harus memiliki kesungguhan, ya, dan juga semangat, ya, dalam menempuh jalan untuk memperbanyak ilmu mengenai kitabullah ta'ala. Wa ma yudhafu ila dzalika min ulumin ukhra, di mana ilmu kitabullah Al-Qur'an itu adalah ilmu yang menjadi sandaran bagi ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu-ilmu yang lain itu disandarkan kepada ilmu Al-Qur'an. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, i'lam annaka fi maidani sibaqin. Ya. Ketahuilah, ya, bahwa engkau itu sekarang ada di, ya, sebuah medan perlombaan. Wal auqatu tuntahabu. Dan yang namanya waktu itu, ya, dirampas. Ya. Dia itu, ya, dalam medan perlombaan itu kan ada sesuatu yang diperebutkan. Ya, maka di sini yang diperebutkan itu waktu. Ya, waktu, orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan waktu. Wala tukhlid ila kasalin. Ya, janganlah engkau terus-menerus berada dalam keadaan malas. Fama fata ma fata illa bil kasali. Maka sesuatu yang luput dari kita itu sebetulnya tidak akan luput, ya, melainkan dengan kemalasan. Artinya sesuatu yang luput dari kita itu luput dari kita hanya karena kemalasan kita. Wala nala manala illa bil jiddi wal azmi. Dan orang yang berhasil itu hanya akan berhasil atau tidak akan berhasil orang yang berhasil melainkan dengan kesungguhan dan tekad yang kuat. Artinya orang hanya akan berhasil jika memiliki semangat dan tekad yang kuat. Wa innal himmata la tughli fil, dalam naskah ini fil qulubi, seharusnya dalam naskahnya Ibnul Jauzi, ya. Wa innal himmata la tughli fil qulubi ghalyana ma fi al-quduri. Ya, karena kesungguhan itu akan, ya, menaikkan, ya, titik didih, ya, di dalam hati, ya, titik didih dalam suatu periuk, yaitu dalam hati. Artinya semangat, ya, kesungguhan, ambisi itu akan memompa semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Saidul Khatiri, ya, buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, safhata ikhda wa sitina wa mi'atin, halaman 161. Wa ma ahsana qaula syairi, ya, betapa bagusnya ucapan seorang penyair. Biqadril jiddi tuktasabul ma'ali
Wa man talabal ula sahirol layali. Ya. Ya, jadi biqadaril jiddi tuktasabul ma'ali. Ya, sesuai dengan kadar kesungguhan maka akan diperoleh kemuliaan. Wa man talabal ula sahirol layali. Dan barang siapa yang menginginkan kedudukan yang tinggi, maka dia akan bergadang pada malam-malam. Tarumul izza thumma tanamu lailan, ya engkau menginginkan kemuliaan, tetapi engkau kemudian engkau tidur pada malam. Kemudian yughawwisul bahra man talabal la'ali. Ya. Man talabal la'ali, orang yang menginginkan mutiara itu akan rela untuk menyelam ke lautan. Ya, maka bagaimana mungkin engkau itu menginginkan kemuliaan tapi justru tidur. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat catatan kaki Ta'limul Muta'allimi. Ya, buah karya Az-Zarnuji rahimahullahu taala, safhata 23 halaman 23. Ya, halaman 23. Ya, kemudian wathaniyatu, wasiat yang kedua, as-sabru ala kulli 'aridin duna talabihi. Bersabar di atas setiap rintangan dalam menuntut ilmu. Wa ma ahwaja talibal ilmi ila sabri. Ya, betapa butuhnya, betapa perlunya penuntut ilmu kepada kesabaran. Li'annal umra qasirun. Karena yang namanya umur itu singkat. Wal ilma ghazirun. Dan juga ilmu itu ada melimpah. Fahuwa bihajatin ila badli jahdin waqtinami waqtin alat dawami. Maka penuntut ilmu itu sangat perlu untuk sangat perlu untuk badlu jahdin. Ya, mengerahkan kesungguhan, waqtin alat dawami, dan juga mengambil kesempatan ya dalam waktu yang sempit secara terus-menerus. Wan nafsu ammaratun bisu'i. Karena yang namanya jiwa itu sebetulnya sangat menyukai hal-hal yang buruk. Ya, jiwa kita itu, ya nafsu kita itu biasanya menyukai hal yang buruk. Wa mayyalatun ilar rohati wadda'ati. Ya. Dan juga yang namanya jiwa itu juga biasanya condong untuk ingin selalu istirahat dan juga berada dalam kesenangan atau kehidupan yang menyenangkan. Fa'idha lam yurzaq talibul ilmi sabron ala taksili fatahu khairun kathirun. Ya, maka jika seorang penuntut ilmu itu belum diberi rezeki kesabaran oleh Allah dalam mengumpulkan ilmu, maka sesungguhnya dia kehilangan kebaikan yang banyak. Watsalitsatu, wasiat yang ketiga, ikhlasun niyati lillahi ta'ala, yang mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna salahan niyati wa salamatal qasdi akbaru mu'inin bitaufiqillahi ta'ala ala talabi wal istifadati. Ya, karena baiknya niat dan juga selamatnya maksud atau selamatnya niat juga, ya selamatnya niat, keinginan, itu adalah penolong yang paling besar untuk mendapatkan taufik Allah dalam menuntut ilmu dan juga mengambil faidah dalam ilmu. Qala Abu Abdillahi Ar-Ru'dzabari, Qala Abu Abdillahi Ar-Ru'dzabari. Qala Abu Abdillahi Ar-Ru'dzabari, berkata
Abu Abdullah Ar-Rudzabari, beliau mengatakan, al-ilmu mauqufun 'alal amali. Ilmu itu bergantung kepada amal. Wal amalu mauqufun 'alal ikhlasi. Dan amal itu bergantung pada keikhlasan. Wal ikhlasu lillahi yurithul fahma 'anillahi. Dan keikhlasan kepada Allah itu mewariskan kefahaman mengenai Allah. Kita lihat catatan kaki, rawahul khatibu fil iqtidai. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Iqtida. Safhat 32, halaman 32. Kita kembali ke atas. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala, ya, dan dari Ibrahim an-Nakhai beliau mengatakan, mani batagha syai'an minal ilmi, ya, barang siapa yang mengharapkan ya sebagian dari ilmu, ya bataghi bihi wajhallahi, ya, yang dengan sebagian ilmu tersebut dia mengharapkan wajah Allah, atahullahu minhu ma yakfihi. Maka Allah akan mendatangkan baginya ya ilmu yang cukup baginya untuk yang mengharapkan wajah Allah tadi. Kita lihat catatan kaki, rawahud Darimiyu, diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata 71, halaman 71. Kita kembali ke atas. Wa qad madha fi awwali hadhihi risalati ziyadatun ala hadza. Dan telah berlalu pada awal risalah ini ya tambahan penjelasan mengenai hal tersebut. Warabi'atu, wasiat yang keempat, ar-raghbatu ilallahi ta'ala fil auni 'ala thalabi. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya pertolongan dalam menuntut ilmu. Li'annahu la yudraku khairun illa bi'aunihi. Ya, karena kebaikan itu tidak bisa didapatkan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na dzalika anna talibal ilmi ka ghairihi, yang maksudnya adalah penuntut ilmu ya seperti yang lainnya, alaihi an yalja'a ilallahi ta'ala. Ya, dia harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarghabu fi talabil auni minhu, dan juga memohon ya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alat tahsili wal istifadati, dalam mengumpulkan ilmu dan juga mendapatkan faedah ilmu. Li'annal 'abda dha'ifun bi nafsihi, karena hamba itu ya secara zatnya itu lemah. Ajizun 'anil istiqlali bi jalbi masalihihi wa daf'i madarrihi. Dan yang namanya hamba itu tidak kuasa ya untuk bebas merdeka ya mendatangkan manfaat bagi dirinya dan juga menghilangkan keburukan dari dirinya. Tidak akan mampu. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka la ghina lahu an aunir rabbi subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya hamba itu sangat butuh ya terhadap pertolongan Rabb-nya Subhanahu wa ta'ala. Faman sa'a fi tahqiqi matlubihi wajaba alaihi an yakuna musta'inan billahi ta'ala. Maka barang siapa yang berusaha mewujudkan keinginannya, maka wajib baginya untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutawakkilan alaihi, dan bertawakal kepada Allah. Muftaqiran ilaihi fi husulihi, dan juga merasa fakir ya di hadapan Allah dalam ya memperoleh apa yang dia inginkan. Wa min fadlillahi ta'ala ala ibadihi, dan di antara
ya, keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, anna man ta'allaqa bihi minhum a'anahu wa saddatahu. Ya, maka barang siapa dari hambanya yang bergantung kepada Allah, itu Allah akan menolongnya dan menunjukkannya. Wa balaghahu manahu. Ya, dan rahmat dan anugerahnya itu akan meliputi hamba yang Allah kehendaki tersebut. Wa kana Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala katsiran ma yaqulu fi du'aihi. Dan dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala itu banyak mengucapkan dalam doa beliau, idza sta'sa alaihi tafsiru ayatin min kitabillahi ta'ala. Ya, pada saat beliau itu merasa kesulitan, ya, seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kalau beliau kesulitan menafsirkan salah satu ayat Al-Qur'an, ya, beliau berdoa, Allahumma ya muallima Adama wa Ibrahima allimni. Ya Allah, zat yang mengajarkan ilmu kepada Adam dan Ibrahim, ya, berikanlah ilmu kepadaku. Wa ya mufahhima Sulaimana fahimni. Dan wahai zat yang memahamkan Sulaiman, berilah pemahaman kepadaku. Fayajidul fatha fi dzalika. Ya, kemudian setelah berdoa, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mendapatkan pencerahan dari tafsir ayat yang beliau tadinya kesulitan menafsirkannya. Kita lihat catatan kaki Fatawa Ibnu Taimiyah, ya, ada di Fatawa Ibnu Taimiyah Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid keempat safhata thamanin wa thalathina, halaman 38. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.